Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniati, Stambuk A24117006. Di sini saya akan membahas mengenai soal dan pembahasan medan magnet. Oke, langsung saja. Yang pertama, soal nomor 1. Di sini dikatakan bahwa sebuah titik berada di dekat sebuah kawat lurus berarus listrik 2 ampere pada jarak 4 cm. Bila mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per A kali M, maka besar induksi magnetik pada titik tersebut dan arahnya bila titik tersebut berada di kanan kawat adalah. Oke, ini adalah soalnya. Jadi di sini yang ditanyakan yaitu berapa besar induksi magnetik pada titik tersebut dan arahnya bila dia berada di kanan kawat. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, jadi diketahui di sini yaitu I sama dengan 2 ampere, kemudian A sama dengan 4 cm, kemudian mu0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Wb per A kali M. Adapun yang ditanya yaitu besar induksi magnet atau B. Oke. Jadi persamaan induksi magnet pada kawat lurus berarus sesuai yang telah saya bahas di PPT kemarin, yaitu ada penrumusnya yaitu B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A sama dengan jadi 4pi kali 10 pangkat minus 7 kali 2 per 2pi kali 4 kali 10 pangkat minus min 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Jadi saya jelaskan sedikit di sini bagaimana cara mengerjakan ini. Kan ketika kita telah mengetahui rumusnya itu seperti ini, maka langsung saja kita kasih masuk nilainya. Jadi nilai mu0 itu yang ini kita kasih masuk di sini. Kemudian I-nya kita lihat 2 ampere, kita tulis di sini 2. Kemudian 2pi-nya tetap kali A. A-nya yaitu 4 cm, jadi 4 kali 10 pangkat minus 7, maka persamaan induksi magnet pada kawat lurus berarus yaitu 1 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian di situ kan ada 2 yang ditanyakan. Jadi tadi yang ditanyakan itu besar induksi magnetnya, kemudian bagaimana jika kawatnya berada di sebelah kanan, bagaimana arahnya. Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama sudah dijawab, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 5 untuk besar induksi magnetnya. Kemudian dengan menggunakan kaidah tangan kanan Lorentz, maka arah induksi magnet pada titik tersebut masuk bidang kertas. Jadi besar induksi magnet B sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 arahnya masuk bidang. Jadi untuk kaidah tangan kanan ini besar induksi magnetnya itu 1 kali 10 pangkat minus 5 dan arahnya masuk bidang. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah selenoida panjang memiliki 500 lilitan. Ketika arus 0,8 ampere mengalir melalui selenoida tersebut, hitung induksi magnet pada sebuah titik yang terletak pada sumbu selenoida jika titik tersebut berada yang pertama itu di tengah-tengah selenoida, yang kedua di ujung selenoida. Jadi di sini ada 2 yang ditanyakan, jika dia berada di tengah-tengah selenoida, kemudian di ujung selenoida. Oke, jadi yang diketahui itu N-nya sama dengan 500 lilitan, kemudian I sama dengan 0,8 ampere. Jadi yang ditanyakan itu B di titik P. Oke, yang pertama itu induksi magnet di pusat selenoida, yaitu jadi rumusnya B di titik P sama dengan mu0 N I per L. Oke, jadi sama dengan nilainya mu0 itu berarti 4 kali 10 pangkat minus 7. Nilai mu0 itu 4 kali 10 pangkat minus 7 Wb per A kali M kali N ini nilainya 500 kali 500 I dikali I lagi, ini kan N nya 500, kemudian dikali I. Untuk nilainya I-nya sendiri yaitu 0,8 ampere. Jadi kita kasih masuk di sini 0,8 ampere. Maka hasilnya 1,6 pi per
1,6 pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Sedangkan untuk induksi magnetik di ujung selenoida yaitu BP, B titik P sama dengan 1/2, B titik P sama dengan 1/2 kali, ini kita kasih masuk 1 kali 6 pi kali 10 pangkat minus 4, 1,6 pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla sama dengan 8 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, jadi untuk hasil induksi magnet di pusat selenoida yaitu 1,6 pi kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Sedangkan untuk induksi magnet di ujung selenoida yaitu 8 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Oke, adapun yang ditanyakan di soal nomor 3 ini yaitu sebuah toroid memiliki jari-jari 20 cm dan memiliki 3000 lilitan. Jika toroid dialiri arus sebesar 2 ampere, tentukan besar medan magnet di sumbu toroid. Oke, jadi yang ditanyakan yaitu berapa besar medan magnet di sumbu toroid. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi di sini diketahui A-nya sama dengan 0,2 M, kemudian N-nya sama dengan 3000 lilitan, sedangkan I-nya sama dengan 2 ampere. Yang ditanyakan yaitu besar medan magnet. Oke, jadi adapun rumusnya yaitu B di titik P sama dengan mu0 kali N kali I per 2pi kali A. Jadi kalau sudah seperti ini langsung bisa kita kasih masuk nilainya, berarti BP sama dengan mu0-nya itu ini mu0-nya itu nilainya 4 kali 10 pangkat minus 7 WB per A kali M, kemudian N-nya itu kita masuk yang ini, N yang ini yaitu berarti 3000 dikali I-nya berarti dikali 2A, maka dibahagi 2pi tetap, kemudian A-nya yaitu 0,2 meter, maka bisa kita dapat hasilnya yaitu sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Jadi besar medan magnetnya yaitu 6 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Selanjutnya ke nomor 4. Di sini di nomor 4 dikatakan bahwa sebuah partikel bermuatan sebesar 5 kali 10 pangkat minus 5 C bergerak dalam medan magnet 0,5 WB per M kuadrat dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Tentukan besarnya gaya magnetik yang dialami partikel tersebut jika arah geraknya membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet. Oke. Jadi di sini diketahui bahwa Q sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat minus 5, kemudian B sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 1 Tesla, kemudian V-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 meter per sekon, kemudian θ-nya sebesar 30 derajat. Jadi yang ditanyakan yaitu besar gaya magnetik F. Oke, jadi F sama dengan rumusnya B QV sin theta. Jadi kalau begini B QV sin theta berarti bisa langsung kita kasih masuk nilainya ya. Berarti B 5 kali 10 pangkat minus 1 dikali Q 5 kali 10 pangkat minus 5, kemudian dikali V 2 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian kasih masuk berapa θ-nya. Sin 30. Berarti ini B nilai yang ini, kemudian Q nilai yang di sini, kemudian V nilai yang ini, sin theta berarti sin theta 30 derajat, berarti sin 30 ya. Oke, jadi kita peroleh hasilnya yaitu 0,25 N. Jadi besar gaya magnetit yang dialami partikel adalah 0,25. Jadi sangat gampangnya ketika kita telah mengetahui semua nilai-nilainya, maka ketika ada rumusnya maka langsung kita kasih masuk saja nilainya seperti ini. Oke, langsung masuk ke soal nomor 5. Sebuah bidang seluas 200 cm
kuadrat berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 8 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Tentukan fluks magnetik pada bidang tersebut apabila garis normal bidang dengan garis gaya magnet membentuk sudut yang pertama 30 derajat, yang kedua 60 derajat, yang ketiga 90 derajat. Jadi di sini ada 3 yang ditanyakan ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi adapun yang diketahui yang diketahui itu cuman A dengan B. Ya, jadi yang diketahui A sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2M, kemudian B sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Jadi yang ditanyakan Pi jika tetanya 30 derajat, kemudian Pi jika tetanya 60 derajat, kemudian Pi jika tetanya 90 derajat. Oke, jadi Pi sama dengan B A cos theta. Jadi ini rumusnya ya, B Q sama dengan BA cos theta. Jadi untuk B-nya kita kasih masuk langsung di sini, yaitu 8 kali 10 pangkat minus 2 Tesla. Terus kemudian yang A kita langsung kasih masuk 2 kali 10 pangkat minus 2, 2 kali 10 pangkat minus 2 meter M. Kemudian kita kali cos 30 berapa, maka hasilnya hasil dari 8 kali 10 pangkat minus 2 Tesla yaitu 83 dikali dikali cos 30 sama dengan 83 kali 10 pangkat minus 4 WB. Kemudian yang kedua BA cos theta kali 8 kali 10 pangkat minus 2 Tesla sama dengan yang tadi, langsung kita kasih masuk seperti ini, kemudian kita kali dengan cos 60 derajat, maka dapat 8 kali 10 pangkat minus 4 WB. Yang terakhir sama, kita langsung kasih masuk, yang berubah itu cuman di sininya, jadi cos 90 maka sama dengan 0 WB. Oke, jadi inilah soal dan pembahasan mengenai kemagnetan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.